Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan latihan fisika pada episode keempat atau video keempat. Kita masih melanjutkan pembahasan pada gerak parabola, pembahasan soal pada gerak parabola. Ya, maka dengan demikian semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita akan lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari dan banyak manfaatnya bagi kita semua. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak parabola. Kita lihat pada soal nomor 1, ya. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 12,5 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Ya. G 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan batu untuk sampai ke tanah kembali berapa sekon, ya. Maka V0-nya 12,5 meter per sekon, 30 derajat. T sampai di tanah berapa waktunya? Maka 2T maksimum, 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Maka ketemunya adalah 1,25 sekon. 2 kali 12,5, ya. Dikalikan setengah, maka 12,5 dibagi dengan 10, 1,25 sekon. Itulah pada soal nomor A, ya. Ini persamaan dasar pada gerak parabola. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah peluru dilemparkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon, sudut elevasinya 30 derajat. Waktu yang diperlukan pada waktu mencapai titik tertinggi berapa detik atau berapa sekon. Maka inilah yang diketahui dalam soal. T maksimumnya berapa? V0 sin theta dibagi dengan G. 100 dikalikan setengah, ya, dibagi dengan 10, ya. Maka T-nya sama dengan 5 sekon. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2, ya. Sederhana dan praktis kan itu. Kita lihat pada soal nomor 3. Gerak parabola yang merupakan gerak lurus berubah beraturan adalah pada arah sumbu Y mempunyai, yang A, gerak ke arah sumbu Y mempunyai kecepatan tetap, gerak ke arah sumbu Y memiliki sudut elevasi, gerak arah sumbu Y dipercepat dengan percepatan berubah, ya. Gerak ke arah sumbu Y mengalami gesekan udara. Yang E, gerak ke arah sumbu Y memiliki atau mempunyai percepatan tetap. Mana yang betul? Kita lihat pada soal nomor 4 untuk membandingkannya. Terhadap koordinat X horizontal dan Y vertikal, sebuah benda yang bergerak mengikuti gerak peluru mempunyai komponen yang besarnya tetap pada arah sumbu X dan berubah-ubah pada sumbu Y. Gerak besarnya tetap pada sumbu Y dan berubah-ubah pada sumbu X. Besarnya tetap baik pada arah X dan Y. Besarnya berubah baik, ya, pada arah X dan pada sumbu Y, ya. Besar dan arahnya terus-menerus berubah terhadap waktunya. Identik. Ada soal nomor 3 dengan soal nomor 4, ini pencariannya dengan cara yang sama, ya. Kita lihat pembahasannya, ya. Pada sumbu X, maka pada sumbu Y, sehingga pada sumbu X Vx sama dengan V0 cos theta. Maka pada sumbu Y, ya, V0 sin theta dikurangi GT, ya. Maka X-nya V0 cos theta dikalikan T, maka pada Y sama dengan V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Maka ini adalah bentuk GLBB, ini adalah
A sama dengan negatif G atau berlawanan arah dengan percepatan gravitasinya. Maka dengan demikian ya, pada soal nomor 3 percepatannya ya sebenarnya tetap tidak akan pernah berubah, yaitu percepatan gravitasi buminya. Hanya arahnya menjauhi dari pusat bumi. Maka dengan demikian ya, jawaban yang tepat adalah pada E, memiliki A sama dengan G atau A sama dengan negatif G ya. Maka dengan demikian yang ini harganya tetap atau kecepatannya tetap, ini kecepatannya berubah-ubah ya. Maka dengan demikian yang sesuai adalah A. Sehingga ya, percepatan tetap, maka ini adalah GLBB, maka dengan demikian percepatannya tetap. Maka dengan demikian gerak peluru merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan V tetap dengan pada sumbu X dan gerak lurus ya berubah beraturan percepatan tetap pada sumbu Y. Sehingga jawabannya adalah E ya. Nah, maka pada soal nomor 4 jawabannya adalah A. Itu yang diinginkan ya. Pada soal nomor 3 dan nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Pada gerak parabola di titik puncak, percepatan benda sama dengan 0. Kecepatan benda sama dengan 0. Percepatan dan kecepatan benda tidak 0 ya. Kecepatan benda sesaat 0. Kelajuan benda arah horizontal 0 ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, kita bahas langsung ya. Jika sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari sebuah pesawat yang mempunyai kecepatan tetap dalam arah mendatar, maka lintasan benda berupa garis lurus. Nah, itu. Yang B, saat tiba di tanah, benda jatuh tegak lurus. Lintasan benda berupa parabola. Percepatan benda selalu bertambah ya. Benda bergerak dengan kelajuan tetap. Mana yang betul dari 5 dan 6 yang sesuai dari gerak parabola? Nah, kita bahas bersama-sama. Sumbu X ya. Vx sama dengan V0 cos theta. X sama dengan Vx kali T. Maka X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T ya. Pada sumbu Y ya, A-nya sama dengan G atau negatif G, maka VY V0 sin theta dikurangi GT. Maka dengan demikian Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat ya. Maka dengan demikian dari sini kita menyimpulkan bahwa ciri-ciri gerak parabola ya. Pada gerak parabola kecepatan titik puncak sama dengan kecepatan pada arah horizontal, yaitu Vx sama dengan V0 cos theta. Kemudian percepatan gerak parabola sama dengan percepatan gravitasinya. Maka dengan demikian jawaban nomor 1 adalah C ya. Percepatan dan kecepatan benda tidak 0. Ini yang kita inginkan nomor 1 ya. Kemudian benda yang dijatuhkan dengan arah mendatar, maka dari ketinggian tertentu akan membentuk apa? Membentuk gerak parabola dengan kecepatan gravitasi yang sama, maka jawabannya adalah yang C, berupa lintasan gerak parabola. Inilah sifat-sifat pada gerak parabola ya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari 1 sampai 6 ya, kita bisa memahami semua dan mudah mengerjakan soal-soal pada gerak parabola. Anggap bahwa fisika itu mudah dan asik ya, maka kita harus selalu semangat belajar sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal fisika dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.